Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Susanti Persita, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA YKB 3 Leles Garut. Dalam koneksi antar materi, pemimpin dalam pembelajaran sumber daya. Selamat menyaksikan. Pemimpin dalam mengelola sumber daya memiliki peran-peran penting untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran dan keberlangsungan sekolah, mulai dari perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan menjadi motivator untuk memajukan dan memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Sebagai pemimpin yang baik di kelas maupun di sekolah harus mampu mengidentifikasi dan mengelola segala sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dijadikan keunggulan oleh sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sekolah. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, dan faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dengan mengetahui sumber daya yang ada di sekolah dan menyadari dua komponen penting dalam ekosistem sekolah, maka sebagai pemimpin pembelajaran harus bisa memetakan 7 aset atau 7 modal utama tersebut di sekolah. 7 aset atau sumber daya sekolah tersebut antara lain: 1. Modal manusia, 2. Modal fisik, 3. Modal sosial, 4. Modal finansial, 5. Modal politik, 6. Modal lingkungan atau alam, dan 7. Modal agama dan budaya. Itu adalah 7 aset atau sumber daya yang bisa diberdayakan di sekolah. Terdapat 2 pendekatan berpikir dalam mengelola aset. 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah atau deficit based thinking adalah melihat dengan cara pandang negatif, memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Yang kedua adalah pendekatan berbasis aset atau asset based thinking adalah memusatkan pikiran pada kekuatan yang positif dan apa yang bekerja, apa yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Asset Based Community Development atau ABCD atau kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA merupakan suatu rangka kerja yang dikembangkan oleh John McKnight dan Jody Kreitman, suatu pendekatan yang menitik beratkan pada kemampuan, pengalaman, pengetahuan, dan hasrat yang dimiliki oleh anggota komunitas yang dijadikan sebagai kekuatan untuk maju dan berkembang. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA menekankan pada 1. Usaha mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna. Kedua, kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. 3. Aset atau berfokus pada aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dan yang keempat adalah gerakan seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau driven development. Dikaitkan dengan nilai filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus mendidik siswa semaksimal mungkin sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara agar siswa bisa berkembang sesuai kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa maksud pendidikan itu adalah kegiatan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Siswa memiliki 2 kodrat alam dan kodrat zamannya. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita bisa mengelola aset sumber daya murid dengan pola asah, asih, asuh dengan menuntun mereka agar bisa melejitkan potensi siswa sehingga bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Berfokus pada anak-anak sehingga guru sebagai petani bisa menuntun kodrat anak agar bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya dengan mengelola aset yang ada. Dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, untuk bisa mengelola potensi siswa, maka seorang guru harus memiliki kapasitas kompetensi dan dasar nilai dalam mengelola aset yang ada. Nilai-nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid harus dijadikan landasan dalam mengelola aset sekolah, terutama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dikaitkan dengan visi guru penggerak, berbicara bagaimana mengelola aset atau sumber daya, pendekatan apa yang kita gunakan untuk melakukan sebuah perubahan, bagaimana kita mencapai perubahan atau visi yang kita inginkan, sehingga sebagai pemimpin pembelajar dalam mengelola sumber daya dapat memperkuat visi guru penggerak tentang pendekatan inquiry apresiatif model Bagja dalam melakukan perubahan atau pengembangan sekolah.
Dikaitkan dengan budaya positif, lingkungan yang mendukung perkembangan siswa sebagai petani, maka kita akan memaksimalkan sumber daya lingkungan yang positif agar anak-anak bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Sebagai pemimpin pembelajar adalah bagaimana mengelola budaya positif, mengelola lingkungan baik biotik ataupun abiotik yang mendukung perkembangan karakter baik pada siswa sehingga tujuan pendidikan seperti yang diharapkan terwujud, yaitu menjadi siswa selamat dan bahagia. Pelajar harus menyadari bahwa setiap anak mempunyai kodrat yang berbeda, sehingga dibutuhkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Untuk bisa melakukan perubahan dalam kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang pemimpin pembelajar harus bisa memetakan aset atau sumber daya serta memanfaatkannya, baik itu sumber daya manusia berupa komponen biotik maupun komponen abiotik seperti sarana prasarana. Dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional, pendidikan ataupun pembelajaran bukan semata-mata berorientasi pada aspek kognitif, tapi bagaimana bisa mengembangkan kecerdasan sosial emosional pada diri anak agar anak bahagia. Teknik mindfulness bisa dijadikan strategi atau cara mengelola sumber daya manusia yang kita miliki, yaitu murid, sehingga potensi kecerdasan sosial emosional anak bisa berkembang dengan optimal. Coaching merupakan sebuah teknik atau strategi seorang pemimpin pembelajar untuk menuntun mendampingi anak, untuk menggali potensi anak dan memaksimalkannya. Coaching memberikan kesempatan anak-anak berkembang dan menggali potensi berpikir pada diri anak sehingga metakognitisnya meningkat dan berpikir kritis dan mencapai potensi diri yang optimal. Dan yang terakhir, dikaitkan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang beretika dengan menggunakan prinsip berpikir berbasis 4 paradigma, 3 resolusi berpikir, dan 9 langkah pengujian keputusan. Prinsip pengambilan keputusan ini sangat penting, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan aset atau sumber daya sekolah untuk kepentingan murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.